Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang hadir di sini. Saya bersuka cita sekali, ini pertama kalinya saya melihat banyak jemaat yang hadir. Ibadah pada hari ini biasanya kita melayani hanya dengan kursi-kursi aja gitu ya. Tapi kita mau bersuka cita karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana roh Tuhan, roh Allah turun atas kita, dan kita mau meminta kepada Allah kita pada hari ini untuk kita terus diberi kepenuhan Roh Kudus. Mari saudara, saya mengangkat kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Allah kita karena kita yakin dan percaya ada gerakan roh Allah di sini. Kami bisa bersama-sama Tuhan datang di tempat ini, baik kami yang di rumah menikmati ibadah via Zoom Tuhan. Apapun medianya, apapun yang kami lakukan Tuhan untuk ibadah ini, kami percaya Allah hadir di setiap kami. Roh Kudus Allah menjamah kami dimanapun kami berada. Pagi ini Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami. Engkau yang mau mematahkan segala belenggu dosa Tuhan. Engkau yang mau mematahkan segala apapun Tuhan yang mau mengganggu kehidupan kami untuk kami melayani beribadah kepadamu. Hari ini kami rindu Tuhan menikmati lawatan Roh Kudus-Mu. Kami dipenuhkan lagi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar Roh Allah terus menyala-nyala dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhi hidup kami. Roh Allah yang hidup pulihkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Katakan saudara. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah
serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bersama lagi katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sambil bangkit berdiri katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup kami, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup kami, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami perlukan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Allah, kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu setiap hari, untuk kami menjalani setiap kehidupan kami Tuhan. Hari-hari yang tidak menentu ini Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menjanjikan Roh Kudus-Mu ada bagi kami. Kau tidak pergi kemana-mana. Kau menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk kami. Roh penolong kami yang membebaskan kehidupan kami, memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Bahkan menjelikan mata yang buta
Demikianlah iman kami Tuhan kepada Engkau. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh beban kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Jangan sampai ada penghalang di kehidupan kami untuk Roh Kudus turun atas kami. Biar Engkau sendiri yang mengangkat semua Tuhan beban permasalahan kami. Apapun Tuhan yang sedang kami gumulkan, apapun Tuhan yang sedang kami doakan, kami percaya, kami mendoakan dan menyimpan itu di tangan yang tepat, di tangan Roh Allah yang hidup. Pagi ini kami rindu Tuhan menerima urapan yang baru. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan hidup kami dipenuhi oleh kuasa firman Allah. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar Roh Allah turun atasnya, hikmat Allah turun atas mulut bibirnya Tuhan. Untuk kehidupannya Tuhan, agar setiap firman Allah yang disampaikan boleh sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terlebih mampukan kami Tuhan untuk kami melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan, jamaah kami dimanapun kami berada, baik jemaat yang menikmati ibadah ini via Zoom dan jemaat yang hadir on-site pada saat ini. Kau yang akan menjamah kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul di tempat ini dan juga di ruang Zoom. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun yang bersama-sama dengan kami beribadah saat ini. Saya mengucap syukur kalau semua ini boleh terjadi. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya ingin menjelaskan satu hal. Ketika nanti selesai firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa untuk kita boleh mendapatkan baptisan Roh Kudus bagi yang belum pernah mendapatkannya, dan atau boleh untuk kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus bagi yang sudah pernah mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara dapat duduk di kursi saja atau dapat berlutut dengan wajah menghadap ke kursi ya, tangannya ditaruh di kursi. Bapak Ibu Saudara boleh duduk di lantai, boleh duduk di kursi, itu terserah, tapi yang nyaman saja. Cuma ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, manifestasinya bermacam-macam. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang menangis mungkin ya, ada yang menari, ada yang bergetar. Nah saudara, hal itu hal biasa, jangan heran. Tapi ketika saudara melihat atau ada teman di sebelah saudara yang mengalami hal itu, saudara tetap fokus pada doa saudara. Minta dan minta lagi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu dijanjikan oleh Tuhan. Kita mesti percaya bahwa Tuhan mau memberikan kepada kita rohnya. Kita gak usah maksa juga, tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja. Puji Tuhan ya saudara, akhirnya hari yang saya biasa tunggu-tunggu sepanjang tahun, saya itu satu hal yang saya tunggu, yaitu hari Pentakosta. Kenapa? Karena saya sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam saya melayani Tuhan. Saya membutuhkan urapan Roh Kudus supaya saya mengerti akan kehendak Tuhan. Supaya kehidupan saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya juga berharap ya saudara semua juga sama seperti saya. Kita semua merindukan Roh Kudus karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita melalui segala prahara dalam kehidupan kita. Nah, dan setelah menerima kepenuhan Roh Kudus, setelah kita menerima urapan Roh Kudus, tugas kita adalah menjadi saksi. Kita tahu menjadi saksi itu tidak mudah ya. Tuhan Yesus menjadi saksi Bapaknya. Kalau Bapa di surga punya kuasa seperti apa, ketika Yesus ada di dunia, dia menjadi saksi dari Bapaknya. Bapakku tuh seperti ini. Aku di dalam Bapa dan aku satu. Sehingga dia waktu di dunia dia menjadi saksi.
menjadi saksi sampai dia mati di kayu salib karena dia memberitakan bahwa dia itu raja dan itu dianggap dia menghujat Tuhan. Dia tidak peduli, dia menjadi saksi. Tapi Tuhan tahu bahwa menjadi saksi Tuhan tidak mudah, saudara. Itu sebabnya kita diberi kuasa, kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa dari tempat tinggi supaya kita bisa menjadi saksi. Pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu apa sih yang harus kita saksikan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan memberi kepada kita kuasa dari tempat tinggi itu. Yang ketiga, apa sih tanda-tanda ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan mendapat kuasa itu. Nah saudara, beberapa atau waktu kenaikan Tuhan Yesus yang lalu saya sudah sampaikan ya, Tuhan berjanji ketika dia menyediakan tempat di surga, kita yang ada di bumi lagi menunggu jemputan dari Tuhan, amin. Amin ya. Nah selama menunggu itu kita harus menanti-nantikan. Saya udah sampaikan kalau kita nunggu dokter gigi kelewat, kita lagi jalan-jalan, dokter gigi masih lama, ketika kita dipanggil gak ada kita, lewat lah. Gak dapat kesempatan itu, tunggu kesempatan berikutnya ya. Jadi menanti-nantikan Roh Kudus itu harus dengan setia. Nah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah sampaikan dihembuskan dulu roh yang menghidupkan dalam kehidupan kita. Lalu dari situ kita mendapat Roh Kudus itu membuat kita mendapat nasihat, mendapat kekuatan ketika kita lagi lemah. Ketika kita lagi sedih kita mendapat penghibur, kita mendapat penolong ketika kita membutuhkan pertolongan. Kita mendapat pembela ketika kita bersalah, ketika kita tidak bersalah tapi dipersalahkan. Lalu yang terlebih lagi adalah kita mendapat juru selamat supaya kita kelak mendapatkan surga. Lalu kita juga dianggap menjadi sahabat Tuhan. Karena sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, roh yang menghidupkan roh kita. Nah, hal ini yang harus kita saksikan salah satunya ya. Bagaimana roh itu menasihati kita, menguatkan kita, menolong kita, membela kita. Roh itu membuat kita layak untuk tinggal di surga. Itu yang harus kita saksikan. Tapi saudara, seringkali kita berpikir ya, siapa yang harus diberi kesaksian? Nanti kalau aku ngomong sama orang ini salah enggak ya? Itu jadi masalah. Terus kapan waktu yang tepat? Kadang-kadang saya suka kemarin ini saya pergi naik Grab. Lalu si supir kan mau gak mau nganterin kita kan ya. Terus saya pengen memberitakan Injil. Tapi kok gak keluar-keluar, akhirnya udah tiba di tempat. Gak jadi memberitakan Injil ya. Itu juga kapan waktunya ya? Lalu kesaksian apa? Aduh kesaksian apa ya? Nanti kalau misalnya saya cerita bahwa Tuhan Yesus bangkit, mana mungkin? Gimana ya bersaksinya? Lalu firman Tuhan apa yang tepat untuk kita sampaikan? Lalu bukti apa? Bukti apa kalau misalnya kita bersaksi nih, kita disembuhkan oleh Tuhan. Mana buktinya? Nah, banyak hal yang jadi masalah ketika kita mau bersaksi. Jadi apa yang harus kita saksikan? Itu jadi masalah. Itu sebabnya kita perlu kuasa supaya kita gak bingung lagi. Kita dapat hikmat Tuhan. Oh waktu ketemu ini dalam hati Tuhan tolong aku mau bersaksi. Nanti Roh Kudus yang tolong. Tiba-tiba kita ngomong ini gitu. Beberapa jemaat sering ya cerita sama saya tadinya gak tahu ngomong apa, saya berdoa terus kok tiba-tiba saya keingetan ya waktu itu Tuhan tolong saya. Seperti ternyata orang yang supir Grab itu juga ada saudaranya yang sakit. Jadi saya doakan sekalian. Itu kan hikmat Tuhan ya saudara. Dan itu yang harus kita miliki. Itu sebabnya kita perlu kuasa dari tempat tinggi. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Nah kita juga harus bertanya. Karena kita mau menjadi saksinya Tuhan Yesus. Kita tanya dulu sama Tuhan Yesus, Tuhan aku tuh mau jadi saksimu. Dulu waktu Yesus Kristus ada di dunia, hidupnya dia bilang makananku adalah kehendak Bapakku. Jadi kita sekarang makanan kita harusnya kehendak Tuhan Yesus. Nah itu memang susah. Terus kita berpikir, gak usah bersaksi aja ya. Gak boleh. Bersaksi itu adalah kewajiban.
Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita menjalankan amanat agung. Saya beberapa saat yang lalu ke satu gereja besar. Terus saya tertarik dengan tulisan di dinding seperti ini. 1 orang, 1 jiwa, 1 tahun. Ini tulisan yang sangat baik. Setiap jemaatnya diminta untuk dalam 1 tahun memenangkan 1 orang saja. Dalam 1 tahun memenangkan 1 orang saja. Saya pikir iya ya, sepertinya gampang ya. Tapi di sana ada lagi tulisan, kan itu harus berdoa, harus ini, 5 gitu ya. Saya baca di situ luar biasa. Kita boleh. Mari saya mengajak kita semua untuk kita 1 orang, 1 jiwa, 1 tahun. Untuk itu kita perlu ya menjadi saksi Tuhan. Tapi saksi yang seperti apa? Kalau kita menyaksikan segala sesuatu harusnya kita sudah alami duluan. Ya kan? Gak mungkin kita aku ini mendapat penghiburan. Kayak apa ya penghiburan itu? Gimana ya, tunggu. Teman aku bilang kayak gini, aku juga belum pernah. Gak mungkin lah ya. Kalau kita menyaksikan bahwa aku pernah oleh Tuhan disembuhkan. Aku harus dioperasi karena ada kiste. Aku berdoa perjamuan kudus, Tuhan jamah. Datang lagi ke dokternya, dokter bilang kok udah gak ada. Dokter bilang ini dari yang di atas. Saya pernah mengalami seperti itu saudara. Waktu itu mungkin saya bandel. Jadi saya sama Tuhan dikasih pencobaan seperti itu ya. Dikasih ujian. Tapi ketika saya bertekun Tuhan aku gak mau bandel lagi. Tapi Tuhan angkat karena anak-anak saya masih kecil. Saya bilang gitu. Diangkat sama Tuhan. Terus dokternya tidak seperti kita ya. Bukan Nasrani. Dokter bilang ini kuasa dari yang di atas. Bilang begitu. Kita menyaksikan segala sesuatu seperti yang kita pernah alami saudara. Itu yang kita saksikan. Lalu ada satu nubuatan yang sudah terjadi seiring dengan sebelum Tuhan Yesus mengatakannya. Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah amanat agung yang harus kita jalankan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu penghiburannya. Kita gak ditinggal sendiri. Kita diberi kuasa. Lalu hal ini sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel 900 tahun sebelum Yesus mengatakan hal ini. Kita mau baca dari Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, dikatakan oleh Nabi Yoel ini adalah sebuah nubuatan bahwa suatu kali maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan saat ini bukankah itu sudah digenapi? Saya berpikir kenapa ya kok harus anak laki-laki dan perempuan? Saya pikir kalau orang dewasa bernubuat jangan-jangan nubuatannya itu palsu gitu ya. Makanya Yoel bilang anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Karena kalau ada anak kecil umur 6 tahun lalu dia bernubuat dia gak tahu kok itu apa. Cuman Roh Kudus pakai dia untuk bicarakan. Saya pernah kalau nggak salah saya udah pernah kirim ke Humas ya. Ada seorang anak umur 6-7 tahun selesai sekolah minggu. Tiba-tiba dia nangis lalu dia menceritakan, mamanya tanya kenapa? Tuhan Yesus ada di sini, ada di sini. Dia bilang cepat harus bertobat. Sebentar lagi dia datang. Terus kamu lihat dia ada di sini pakai baju putih. Anak itu belum tahu cerita Alkitab mungkin belum sampai di situ. Lalu saya juga melihat anak umur kira-kira dia baru bisa ngomong ya 2 tahunan gitu. Tiba-tiba dia nangis terus mamanya tanya, kenapa kamu nangis? Yesus cinta aku.
Terus iya, terus kenapa? Dia peluk aku, dia bilang dia cinta mami, dia cinta semua, kita mesti cinta Tuhan. Mamanya sampai heran sekali. Itu sudah terjadi saudara, saya menonton kesaksiannya. Lalu kita juga seringkali mendengar kesaksian orang dewasa ya. Orang dewasa ini mendapat penglihatan. Penglihatannya berupa dia sedang bermain dengan dengan anak-anaknya di satu taman. Terus ketika mereka sedang bernyanyi-nyanyi tentang memuji-muji Tuhan, dia diam. Lalu dia nangis. Terus dia lihat Tuhan Yesus mengatakan kepada dia. Dia lihat satu penglihatan di mana orang berbaris menuju ke surga. Semua pakai baju putih, lalu dia bilang, ada tangan yang berlobang paku bilang sama dia. Dia ada di barisan itu. Dia lihat anak-anaknya udah gak ada di taman itu. Lalu Tuhan bilang sama dia, kasih tahu sama semua orang. Waktunya sudah sangat dekat. Aku sebentar lagi datang. Itu betul-betul. Terus saya ditanya, apa betul itu kesaksian? Terus saya bilang begini, kita harus bisa membedakan apakah itu roh dari roh Tuhan atau roh jahat. Ketika kita mendapat kuasa, salah satu penyataan dari kuasa Roh Kudus yang ada pada diri kita adalah kita bisa membedakan apakah itu dari roh yang benar atau roh Tuhan, apakah itu dari roh jahat. Ketika segala sesuatu yang diucapkannya sesuai dengan firman Tuhan, saya lihat di kitab Wahyu ada penglihatan dari Yohanes, katanya begini, di sana ada tua-tua berbaju putih dan sebagainya. Saya pikir kalau perempuan ini melihat hal seperti itu, artinya sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah nubuatan, itu adalah penglihatan. Belum lagi orang yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan, lalu dia menceritakan kesaksian dia mati, dia mana tahu dia udah mati. Tapi memang COVID kemarin dia masuk ambulans, dia udah mati di ambulans, susternya bilang udah 15 menit dia mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Tapi dia bangun lagi, susternya yang cerita sama dia. Terus dia cerita, saya lagi berjalan menuju ke satu tempat yang terang. Tiba-tiba saya ditahan oleh tangan yang berlubang paku. Lalu dia bilang begini, belum waktumu, kamu kembali beritakan bahwa aku Tuhan Yesus Juru Selamat. Beritakan kepada banyak orang bahwa aku datang segera. Segeralah bertobat. Hal itu sudah terjadi saudara. Jadi hal yang kita saksikan adalah hal-hal yang jelas-jelas menjadi kesaksian hidup kita. Jangan menyaksikan, boleh gitu, kayak saya ya, saya menyaksikan kesaksian orang lain. Tapi kalau saya carikan YouTube-nya, saudara bisa lihat sendiri ya. Tapi ketika saya menceritakan bahwa Tuhan menjamah rahim saya dan tumor yang ada di rahim saya disembuhkan secara mujizat, itu saya alami. Lalu itu yang pertama ya, kita bersaksi tentang apa sudah selesai. Jadi saudara, kesaksian atau Tuhan mau pakai semua orang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Termasuk juga ada satu di Alkitab, satu pribadi yang dipakai sama Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Saat yang kedua ini, sebelum saya membacakan ayat siapa sih pribadi yang dipakai Tuhan ini, saya ingin mengatakan memberitahu kepada saudara bagaimana cara Tuhan mengurapi, memenuhi dan memberi kita kuasa dari tempat tinggi. Ada 3 cara Tuhan ya. Yang pertama Tuhan lakukan atas Paulus. Kita mau baca Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 6. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 6. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah saudara, ini adalah Saulus. Lalu saudara berpikir, Saulus kok dipakai Tuhan?
Katanya yang terima roh yang atau kepenuhan Roh Kudus adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Pada masa Saulus, ya, dia orang yang sangat saleh terhadap Taurat. Dia percaya pada Allah. Dia orang yang membela Allahnya. Pada waktu itu belum ada Roh Kudus. Nabi-nabi yang memberitakan nubuatan atau memberitakan satu berita dari menyampaikan pesan Allah itu dipenuhi oleh Allah secara pribadi. Saulus adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang percaya akan Tuhan. Dari hatinya dia ingin membela Tuhan karena dia pikir orang yang percaya kepada Yesus adalah orang penyembah berhala. Karena Yesus itu masih manusia, itu dalam pikiran Saulus. Dia sangat radikal, percaya kepada Tuhan dan menjalankan Taurat. Dan Tuhan mau pakai orang yang percaya kepada Tuhan seperti Saulus ini. Nah, dia dibuat sama Tuhan rebah, kemudian di tengah jalan ketika dia mau mengejar orang-orang yang mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Yesus tidak membuat dia begitu saja. Dia dibuat jatuh, rebah, lalu dia buta. Dia buta selama 3 hari. Nah, dia harus dituntun pergi ke kota. Saya percaya di kota dia diam karena dalam kebutaannya dia sangat mengerti karena banyak saksinya yang mendengar suara itu tidak melihat orangnya tapi mendengar suara Tuhan Yesus. Dia menanti-nanti di situ. Dia berpuasa. Dikatakan di Alkitab 3 hari dia tidak makan. Orang Yahudi pada waktu itu punya kebiasaan berpuasa ketika dia mau berbalik kepada Tuhannya. Ketika dia bertanya, bergumul pada Tuhannya. Saulus berpuasa, Saulus duduk diam, menanti-nantikan apa yang Tuhan bilang tadi. Pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Dia menunggu kalimat ini. Dia menunggu Tuhan yang akan mengatakan kepada dia apa yang harus dia perbuat. Saya percaya apa yang dia lakukan sama dengan yang dilakukan oleh rasul-rasul ketika Tuhan Yesus naik ke surga lalu di hari Pentakosta menanti-nanti dalam doa dan Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Saulus juga melakukan hal sama. Saya pikir bisa saja Saulus nggak percaya, betul? Dia nggak percaya, oke aku buta nggak apa-apa, ayo anak buahku pergi ke sana, bunuh semua orang yang percaya Tuhan Yesus. Bisa? Bisa. Tapi Saulus tidak melakukan itu. Artinya dia diubahkan, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu betul pada hari yang ketiga Tuhan mengirim utusannya. Kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 11 sampai 12 dan 17. Kisah Para Rasul 9 ayat 11, 12 dan 17. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di sana di rumah Yudas orang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah peristiwa yang dialami oleh Saulus setelah dia puasa 3 hari. Betul, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia kirim nabi, dia kirim Ananias datang ke sana untuk mengurapi Paulus. Jadi Saulus ya nanti dalam pelayanannya diganti menjadi Paulus, itu cuma bahasa Ibrani atau bahasa Yunani begitu ya. Nah tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan Saulus itu orang biasa sebetulnya. Dia awalnya bukan rasul, malah orang yang mau membunuh orang yang percaya pada Tuhan Yesus, sama seperti kita. Kita ini orang biasa, tapi ketika kita punya tugas penting dari Tuhan menjadi saksi, kita pun akan mengalami seperti yang Saulus alami.
kita akan mendapat kepenuhan Roh Kudus. Dan saat ini Saulus mendapat kepenuhan Roh Kudus karena ditumpangi tangan. Jadi yang pertama, kepenuhan Roh Kudus bisa didapat dengan penumpangan tangan oleh orang yang oleh Tuhan disuruh menumpangkan tangan. Itu yang pertama ya. Lalu kita lihat bagaimana lagi orang yang mendapat urapan dan kepenuhan Roh Kudus. Caranya gimana? Yang kedua, 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, kalau Daud mendapat kuasa roh Tuhan, kuasa dari tempat tinggi itu melalui pengurapan. Ya, itu yang kedua ya. Daud mendapat kuasa dari tempat tinggi melalui pengurapan. Cara yang kedua kita mendapat kuasa, kita mendapat kepenuhan Roh Kudus adalah dengan diurapi dengan minyak urapan ya saudara. Nah, kita tahu bagaimana Daud ketika sudah dipenuhi Roh Kudus, dia main kecapi aja roh jahat takut. Luar biasa orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, amin. Ya kalau saya main piano tang-ting, orang gak ada yang takut, roh jahat malah datang kali ya. Karena saya tidak disuruh seperti itu, tugas saya bukan untuk main kecapi atau main sekarang misalnya kecapi gak bisa lah, piano bisa dikit-dikit do re mi fa sol bisa lah ya gitu. Tapi itu bukan tugas saya, tapi saya ingin sampaikan ketika seseorang mendapat urapan, dia akan dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mendapat kuasa dari tempat tinggi dan semua yang dilakukannya menjadi saksi Tuhan. Itu cara yang kedua kita mendapatkan kuasa dari tempat tinggi. Cara yang ketiga, Lukas 4 ayat 8. Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Ini adalah peristiwa ketika Yesus Kristus dibaptis, lalu dia, ini Tuhan Yesus menceritakan kesaksiannya dia ya. Pada waktu itu dia dibaptis, ketika keluar dari air dia mendapat kepenuhan Roh Kudus. Nah kita tahu ya setelah itu Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan dia menyatakan seperti ini, Roh Tuhan ada padaku. Nah ia telah mengurapi aku dan untuk aku bisa menyampaikan kabar baik. Jadi mendapat urapan Tuhan, mendapat kepenuhan Roh Kudus tidak perlu dengan tumpang tangan, tidak perlu dengan diurapi minyak. Waktu Yesus dapat aja gitu. Ya, tapi dan ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Kalau pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara mau datang, mau menerima urapan Roh Kudus, karena urapan Roh Kudus itu membawa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu kita mendapat kekuatan dari tempat tinggi. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau ada di tempat ini ingin mendapat urapan Roh Kudus, mendapat kuasa dari tempat tinggi, tidak perlu dengan penumpangan tangan, tidak perlu dengan pengurapan minyak, minta kepada Tuhan, nantikan dan percaya bahwa itu akan diberikan kepada saudara. Jadi sudah kita hal yang kedua sudah kita tahu ya bagaimana kita mendapat kuasa dari tempat tinggi. Satu lagi, yang ketiga, tanda-tanda orang yang sudah menerima kuasa dari tempat tinggi. Saya tidak perlu membacakan ayatnya karena kita sudah sering membicarakannya. Tapi ada satu penyataan Roh Kudus ya. Itu adalah salah satunya yang paling sering adalah berbahasa roh. Itu yang dialami oleh rasul-rasul ketika pertama kali menerima Roh Kudus. Lalu beberapa orang mengalami seperti itu. Tapi penyataan roh bukan cuman itu.
mendapat kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh, itu juga penyataan roh. Dapat berkata-kata dalam hikmat dan pengetahuan firman Tuhan. Ketika saudara bisa menyampaikan firman Tuhan yang pas untuk seseorang ketika saudara bersaksi, itu juga penyataan roh. Penyataan bahwa saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mendapat karunia penyembuhan. Ketika saudara mendoakan seseorang dan orang itu menjadi sembuh, itu juga berarti saudara sudah menerima karunia Roh Kudus, sudah menerima kepenuhan Roh Kudus walaupun belum berbahasa roh misalnya atau tidak berbahasa roh. Kemudian ketika saudara punya karunia bernubuat, karunia melakukan mujizat, kemudian ketika iman saudara kuat menghadapi apapun tetap berpegang pada Tuhan. Itu juga karena ada kuasa dari tempat tinggi memenuhi kehidupan kita. Lalu juga ketika kita mengerti akan kehendak Tuhan. Itu semua adalah penyataan Roh Kudus. Hati-hati. Urapan yang sudah pernah kita terima yang membuat kita penuh dengan roh dan penuh dengan kuasa dari tempat tinggi bisa hilang. Seperti yang kemarin Pak Stefan juga sudah sampaikan, ada kalanya kita ini lengah kesulitan kehidupan membuat pergumulan kita dengan Tuhan, persekutuan dengan kita berkurang, iman kita menjadi lemah, bahkan ada yang sampai melupakan itu ya. Urapan itu memang bisa berkurang. Urapan itu memang bisa menjadi kosong dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu juga bisa menjadi lemah sekali dalam kehidupan kita. Coba kita baca ayat terakhir, Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita mendukakan Roh Kudus maka Roh Kudus akan menjadi lemah sekali. Suara Roh Kudus akan menjadi lemah sekali dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi yang bisa mengalami duka dan kesedihan yang mendalam. Seperti pada waktu Yesus mengalami itu. Kita tahu Roh Kudus itu adalah pengganti Yesus. Ketika dia naik ke surga, kita mendapat Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu juga pribadi yang bisa mengalami duka. Lalu Roh Kudus itu juga bisa, kalau kita mengabaikan suara Roh Kudus, lama-lama kita tidak peka lagi. Jadi saudara, urapan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, kuasa dari tempat tinggi bisa berkurang. Karena itu pada pagi hari ini kita mau satukan hati. Kita minta kembali untuk urapan Tuhan memenuhi kita. Sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita mempunyai kuasa untuk kita menjadi saksi Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama untuk meminta dan menanti-nantikan kuasa itu dicurahkan saat ini, pagi hari ini kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya akan berdoa lalu nanti kita akan menyembah Tuhan dan kita akan mengundang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang untuk pemain musik naik ke atas. Nah, saudara, dalam pandemi ini hampir setahun kita tidak beribadah tatap muka seperti sekarang ya, setahun lebih. Saya percaya terlalu banyak kelelahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Khususnya dalam kita mengiring Tuhan, amin. Karena itu mari saat ini kita mau bawa segala beban kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menyerahkan beban hidup ini Tuhan. Kita mau belajar mengampuni, mungkin ada orang-orang yang menyakiti kita sepanjang saat ini. Dan itu masih tersisa ada luka di hati kita. Atau kita lelah karena kita sudah lama meminta kesembuhan dari Tuhan tapi belum dijawab. Atau kita lelah karena kita punya pergumulan anak kita dan itu belum dijawab. Saudara, kita serahkan ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Kita mau kembali berlutut di kaki Tuhan, menyerahkan hidup kita, mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan untuk Tuhan jamah dan urapi kita dengan urapan yang baru. Saya akan berdoa, lalu kita akan menyanyikan bersama-sama lagu berhembusan Roh Kudus. Kita berdoa dulu. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini Tuhan,
Kami membawa jiwa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau membawa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berlutut di kaki-Mu. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami. Ampuni kami karena kami sudah mengabaikan Roh Kudus. Ampuni kami karena kami tidak lagi berharap pada Engkau. Ampuni kami karena kami tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Sehingga selama ini Tuhan kami terhilang. Tapi pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan, beri kami urapan-Mu yang baru. Kami merindukan kepenuhan Roh Kudus supaya kami mengerti akan rencana-Mu. Supaya kami kuat dalam menghadapi hal-hal yang masih harus kami hadapi, khususnya pada pandemi ini Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus Kau curahkan ke dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya urapan-Mu Kau curahkan. Urapan-Mu yang baru Kau berikan atas roh kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka jiwa kami, kami membuka hati dan roh kami untuk menerima urapan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Mari saudara kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Bagi saudara yang mau berlutut, silakan berlutut. Bagi saudara yang mau tetap berdoa sambil duduk, saudara dapat berdoa sambil duduk. Undang Dia, berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Minta kepada Dia, urapi kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
minta ampun kepada Tuhan. Serahkanlah segala beban saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Dia akan mendengar permohonan saudara. Saat ini Dia hadir di tempat ini saudara. Dia akan mendengar segala permohonan saudara. Tuhan lihatlah hati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang menjerit kepadamu Tuhan, meminta ampun, meminta pemulihan, meminta penyembuhan Tuhan. Urapilah setiap jemaat-Mu dengan urapan yang baru Tuhan. Datang kepada Dia saudara, beriman, percayalah Tuhan sudah menyediakan roh-Nya atas saudara semua. Minta kepada Dia, minta kepada Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapilah, haleluya, haleluya. Minta kepada Dia saudara, minta Tuhan, kami rindu curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu urapan yang baru itu hadir atas kami Yesus. Minta kepada Dia, minta kepada Dia dengan sepenuh hati. Urapilah kami, urapi kami Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan minyak. Berdoalah saudara, saat ini Dia mau mengurapi saudara dengan minyak baru. Bersiaplah untuk menerima curahan Roh Kudus-Nya, urapannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Minta lagi, urapilah kami Tuhan, urapilah kami.
urapan baru sudah tercurah di tempat ini. Biarlah kuasa Allah boleh memenuhi kita semua. Urapan baru itu terjadi saat ini. Dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan segala belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di tempat saudara ada urapan baru. Tuhan sudah memberikannya urapan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mintalah apa yang menjadi pergumulan saudara. Urapannya sudah dicurahkan atas saudara sekalian. Di tempat saudara berada ada urapan baru. Rasakan kehadiran Tuhan. Sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Mari kita bangkit berdiri, katakan kami merasakan urapan baru terjadi di tempat ini. Segala dosa saudara sudah dihancurkan oleh kuasa dari tempat tinggi. Saudara sudah menjadi kertas yang putih kembali. Saudara sudah disucikan saat ini karena saudara beriman kepada Tuhan. Kuasa Allah itu akan memberikan kuasa kemenangan dalam kehidupan saudara. Amin. Amin Tuhan. Amin. Di sini ada. Terimalah urapan baru itu dari Tuhan. Katakan, nyatakan dengan hati saudara, urapan baru. Urapan baru terjadi di tempat ini. Allah hancurkan segala belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Haleluya. Di sini ada urapan baru. Haleluya. Haleluya. Kami merasakan urapan-Mu itu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk urapan yang baru yang boleh kami terima. Menyucikan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun kami satu persatu memasuki kehidupan kami yang baru bersama dengan Roh-Mu Tuhan. Kami terus membutuhkan Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami. Terima kasih buat kuasa yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami hidup benar supaya kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Menceritakan kabar keselamatan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan. Dan biarlah itu boleh dikenapi
Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk urapan-Mu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah merasakan lawatan Roh Kudus di tempat ini dan kita sudah menerima firman, berkat firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk acara kita 1 minggu ke depan. Pengumuman yang pertama, pada hari Selasa 25 Mei 2021, persekutuan doa puasa tetap akan tayang di YouTube. Hari Selasa biasanya pada pukul 6 sore. Persekutuan doa puasa ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen. Dan bagi jemaat yang ingin mengikuti persekutuan doa puasa via Zoom, mungkin bisa menghubungi Ibu Dewi atau Ibu Gembala langsung untuk mendapatkan link Zoom-nya. Lalu pada hari Rabu tanggal 26 Mei pada pukul 9 pagi ada acara parenting, pertemuan orang tua sekolah minggu dengan guru-guru sekolah minggu, mungkin di tempat ini atau via Zoom? Via Zoom juga, dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Pada hari Kamis kita akan menikmati berkat kesaksian melalui ngobrol pengalaman iman atau ngopeni, dan hari Kamis ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan dari Ibu Shane, dan akan tayang di YouTube pukul 6 sore juga hari Kamis 27 Mei. Lalu pada hari Minggu ibadah raya 30 Mei akan disiarkan melalui YouTube juga, dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stephen. Lalu ibadah kata seperti biasa melalui Zoom ya, ibadah katanya, dan kita anak-anak akan dilayani oleh Kamika. Demikian pengumuman. Kita akan memberikan persembahan kasih untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persembahannya bisa dimasukkan ke kotak yang di depan, dan bagi jemaat yang membutuhkan amplop ada di belakang. Dan kita angkat satu pujian, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalam
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang agung yang sudah bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengalaman pencurahan Roh Kudus yang kami boleh rasakan 2 hari Tuhan berturut-turut ini. Kami boleh diurapi oleh kuasa Tuhan dan kami boleh diberikan pengalaman di dalam pengurapan Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus tidak berhenti untuk berperan di dalam kehidupan kami, bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Dari hari ke hari kehidupan kami dituntun oleh Roh Kudus dan menjadikan pribadi kami pribadi yang berbeda, penuh kuasa Allah, mampu bersaksi kepada banyak orang tentang Tuhan yang sudah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus, baik yang di gereja maupun lewat via Zoom, Tuhan yang datang dan mengurapi kami semua, memberkati kami semua di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami percaya melalui kuasa Roh Kudus ini Tuhan, kami dikuatkan kembali. Kami diberikan keberanian Tuhan untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan tantangan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Berkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin melalui ibadah pencurahan Roh Kudus pada saat ini. Bahkan teman-teman kami semua, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam ibadah ini Tuhan, kami percaya ada berkat Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengantaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk di gereja maupun yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih jemaat Tuhan yang di rumah sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan semoga kita bertemu lagi di hari Minggu depan untuk kita menikmati berkat Tuhan melalui firman Tuhan dan ibadah berikutnya. Terima kasih, jaga kesehatan, jaga kebersihan, semoga kita selalu dijagai dan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, shalom, selamat hari Minggu.